Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di ADS Channel ya. Hari ini saya kedatangan tamu Mio Sporty, Mio lama. Ini membawa penyakit aneh sekali. Ini motor mau hidup kalau kaki kepasang sama kiprok ini kepasang. Ini penyakit langka ya. Secara teori motor pengapian DC, nah ini kan Mio, generasi Mio pengapian DC, CDI ini mengambil arus dari satu kiprok dan yang kedua dari aki. Harusnya biarpun aki ini dilepas, kalau ini normal motor tetap hidup. Begitupun sebaliknya, biarpun kiprok ini dilepas, aki masih dipasang, motor tetap hidup. Ini tidak mau. Kedua ini harus tetap terpasang. Dan apa yang menjadi sumber permasalahan motor ini, mari kita belajar bersama-sama. Untuk pembuktian, motor akan saya hidupkan terlebih dahulu. Oke ya, ini akan saya buktikan bahwa motor ini aki harus ada, kiprok juga harus terpasang. Nah ini akan saya buktikan, motor akan saya hidupkan kembali. Saya akan hidupkan. Ini motor sudah hidup ya. Nah, hidupkan. Ini aki saya lepas. Secara teori, kalau ini saya lepas, kiprok ini bagus, dia akan baik. Ini akan lepas ya, minyak. Motor akan mati. Nah, motor mati lah. Berarti kita kan kalau untuk ukuran normal, kalau ini kita lepas mati, masalah ada di sistem pengisian sini ya, ada di entah di spule atau entah di kiproke. Coba ini aki akan saya pasang kembali ya. Nah, ini akan saya pasang kembali. Motor akan saya hidupkan lagi. Ini motor sudah hidup ya. Ini kiprok akan saya lepas. Secara teori, kalau aki ini bagus, ini akan saya lepas, motor tetap hidup. Coba ini saya akan lepas, motor juga mati kan. Nah, bingung loh. Coba kasih lihat. Ini aki, nah, aki ada arus. Aki ada arus ya, perhatikan aki ada arus. Coba kasih yang dari sini. Ini aki juga ada arus. Terus coba kasih lihat di CDI ya, arus standby 12 volt. Nah ini CDI ya, ini soket CDI saya lepas. Kita cek keluaran ya, arus standby 12 volt, kabel warna coklat. Ini ada atau tidak? Untuk kabel warna coklat. Ini. Nah ini kan harusnya ada. Loh, ini juga ada arus. Juga ada arus ya. Berarti secara teori motor ini biarpun kiprok dilepas, ini tak tancapkan dulu ya. Nah, ini dari arus yang masuk 12 volt, arus standby 12 volt masuk ke CDI kan sudah ada. Secara teori motor ini bisa hidup waktu diengkol. Coba mas, coba sekarang akan saya buktikan tanpa ini saya pasang ya, tanpa kiprok ini saya pasang, apakah motor ini bisa hidup atau tidak? Secara teori motor harus bisa hidup. Masalahnya apa? Arus standby yang masuk di
CDI sudah ada. Coba Mas di selah. Nah, ini sudah mengalami proses selah. Nah, tetap tidak bisa hidup ya. Coba ini akan saya pasang. Coba Mas, hidupkan Mas. Nah, motor bisa hidup kalau ini saya pasang ya. Akan saya lepas ya. Mati. Bingung toh? Penyakit aneh toh? Jadi motor ini bisa hidup kalau kiprok ini dipasang. Terus kedua, aki juga harus dipasang. Misalnya hidup, aki tadi tak lepas juga mati. Saya berprediksi masalahnya ada di pengisian yang error. Terus saya hidupin, ini saya lepas, motor juga mati. Terus apa yang menjadi sumber permasalahan motor ini? Kok motor pengapian DC, kiprok harus kepasang, aki pun juga harus kepasang. Masalah ada di mana? Mari kita belajar bersama-sama. Langkah awal apabila kita kedapatan penyakit masalah kelistrikan kayak gini, memang agak ribet. Tapi asal kita tahu jalur, insya Allah mengerjakan masalah dengan mudah. Kita cek dulu untuk aki ya, ada arus atau tidak. Hanya mengandalkan tes pen ya. Nah ini arus kan ada. Coba kita kontak. Coba kita kontak. Di sini tidak ada kehidupan sama sekali. Ini bel juga tidak bisa, rating juga tidak bisa. Nah, padahal aki jelas-jelas ada arusnya. Kok tidak sampai di area speedo? Mari kita lihat di apakah kontaknya yang bermasalah. Kalau kontak bermasalah, secara teori motor tidak akan bisa hidup. Lanjut, kita akan tes untuk area kontak. Kayak gini. Terus kita colok untuk kabel warna merah. Nah, ini ada arus oh. Nah, berarti jalur aki menuju kontak ada. Terus kita tancapkan keluaran dari kontak warnanya coklat untuk generasi Yamaha. Kita tancapkan kembali. Nah, kayak gini. Terus kontak kita on kan. Semua kabel warna coklat harus ada arus. Nah, ini saya ambil dari relay aja. Nah, ini ada warna kabel coklat ya. Ini setelah kontak on harus ada. Ini ada apa tidak? Nah, ini ada. Kontak mati kan? Mati, kontak on, nyala. Ada kan? Berarti kontak tidak ada masalah. Oke, lanjut. Lanjut ke area LCD. Oke. Ini kontak sudah saya on kan ya. Ini ada kabel juga ada warna coklat. Ini arus standby. Nah, coba kita colok. Mana ya kabel? Nah, ini kabel warna coklat. Ini harus ada standby 12 volt. Nah, ini ada. Ada kan? Berarti jalur standby 12 volt menuju ke CDI juga ada. Secara teori motor diselah bisa hidup, tapi ini kok tidak bisa hidup kalau aki tidak dipasang. Jadi kiprok harus kepasang, aki juga harus kepasang. Kalau salah satu kita lepas, ini motor akan mati. Terus permasalahannya ada di mana? Sangat mudah untuk mengetes. Berarti untuk jalur arus standby sudah ada, jalur pengapian yang plus ada, tinggal kita mencari jalur min, jalur negatif. Nah,
Untuk generasi Yamaha nih, warna hitam adalah negatif. Ini juga CDI saya akan lepas. Nah, di CDI juga ada warna hitam. Nah, ini juga warna hitam. Ini keduanya adalah massa ya. Kita akan tes, kita akan cek. Fokus di alat. Nah, ini alat saya juga nyambung ya loh. Nah, kita tes satu-satu. Ini massa dari CDI. Ini harusnya dengan bodi nyambung ya. Nah, ini tidak nyambung. Nah, untuk alat tidak nyambung ya. Nah, ini alat nyambung. Nah, alat nyambung sama bodi tidak nyambung. Terus kasih untuk kiprok, nah, coba kasih lihat kiprok. Nah, ini kiprok ya, main hitam. Nah, ini juga tidak nyambung. Ini massa, ini juga tidak nyambung. Terus kita tes massa CDI sama massa kiprok nyambung enggak? Nah, ini nyambung. Nah, nyambung kan? Massa CDI sama massa kiprok nyambung. Nah, tapi sama bodi tidak nyambung. Berarti saya sudah mempunyai titik terang permasalahan motor ini ada di kabel min, kabel bodi yang besar. Nah, kabel min aki sini. Nah, ini ada kabel min ya. Nah, ini yang bermasalah ya. Coba akan saya lepas dulu. Coba Mas, ini dilepas Mas. Nah, ini untuk kabel min yang besar dari aki saya sambung sama kabel ya. Kita akan tes apakah kabel ini nyambung sama massa dari kiprok dan CDI atau tidak. Ini di AVO saya nyambung ya. Nah, nyambung. Terus kita cek massa dari kiprok. Nah, ini massa warna hitam. Terus sama massa dari aki. Ini tidak nyambung loh. Ya, harusnya ini nyambung. Nah, berarti saya sudah mempunyai titik terang. Permasalahan cuman sepele. Kabel massa aki yang menuju ke yang di paralel ke kabel hitam, ke CDI, ke kiprok. Intinya kabel hitam itu tidak connect atau tidak nyambung dengan kabel massa yang menuju ke aki. Wes, intinya kayak gitu. Kita akan jumper langsung dari sini langsung ke sini. Kita akan praktekkan. Ini CDI kita tancapkan kembali. Oke, cetik. Nah, ini saya akan membuat jalan pintas. Ini kan masalah sudah jelas, permasalahan ada di kabel warna hitam ini dengan kabel yang ada di aki ini tidak nyambung. Jadi intinya permasalahan ada di kabel sini. Terus saya akan membuat jalan pintas saya. Nah, ini ada kabel warna hitam. Ini kita colok sini aja. Nah, yang ini. Terus kita pasang. Nah, ini ya. Ini kabel massa dari aki ya, sudah saya jumper untuk menuju ke massa daripada kiprok. Nah, sekarang akan saya tes untuk massa daripada CDI ini nyambung nggak sama bodi. Nah, kita lepas dulu. Nah, ini lepas. Terus kabel warna hitam dari CDI ini masuk sini. Nah, kita akan tes. Fokus di alat. Nah, ini alat saya nyambung ya. Nyambung kan? Nyambung. Coba kita tes. Ini nyambung enggak sama bodi? Ini sama bodi loh ya. Nyambung kan? Loh. Kelihatan enggak? Loh, kelihatan nyambung. Nah, wis. Nah, ini
bisa dipastikan motor ini tanpa aki bisa hidup. Kita akan buktikan. Kita tancapkan kembali. Ini aki saya lepas ya. Aki saya lepas. Ini saya jumper ke sini. Nah. Terus tadi kan tidak mau hidup motornya karena massa dari CDI tidak ada. Nah, ini akan saya gabung sini. Secara teori motor ini akan hidup. Coba Mas, motor dihidupkan Mas. Kontak on. Kontak kita on kan dulu. Nah, ini motor langsung bisa hidup ya. Biarpun tanpa menggunakan aki. Nah. Oke. Berarti masalah sudah teratasi. Sekarang untuk pembuktian, motor kiprok akan saya lepas hanya mengandalkan aki. Apakah bisa atau tidak? Nah, ini aki saya pasang kembali ya, dan akan saya buktikan secara teori. Kalau untuk pengapian DC, aki dilepas harus tetap hidup. Kiprok dilepas, ini juga harus tetap hidup. Dia mengandalkan aki. Asalkan aki ini normal ya. Nah, sekarang akan saya buktikan. Yang tadinya untuk kiprok ini kita lepas, ini kan mati. Biarpun aki dipasang. Kita akan buktikan. Coba Mas. Ini motor sudah hidup. Motor hidup ya. Ini akan saya lepas. Tadi saya lepas kan mati. Biarpun aki tetap dipasang. Ini akan saya lepas. Nah, tetap hidup kan? Asalkan kabel ini jangan sampai lepas. Kalau lepas ya mati. Karena masanya nggak ada. Nah, ini tak lepasin kalau mati. Loh, mati kan? Nah, masalah apa? Permasalahannya ada di kabel hitam ini yang menuju ke aki itu putus di tengah jalan. Dan ini tadi saya hanya main jumper, main jalan cepat, lewat jalan tol biar tidak ngodal-ngadil si kabel ya. Yang penting masalah sudah teratasi. Permasalahan cuman sepele ada di kabel hitam ini yang tidak connect sama kabel massa yang ada di aki. Kita akan tancapkan kembali kayak gini. Nah. Oke sobat bengkel, itu tadi cara penanganan apabila kita kedapatan motor kelistrikan pengapian DC yang penyakitnya aneh. Saya baru nemui penyakit kayak gini. Yang sebelumnya ya nggak kayak gini sih. Lagi dilepas motor tetap hidup. Asalkan ini masih normal. Terus ini dilepas motor juga harus tetap hidup. Masalahnya aki juga normal. Tapi ini tidak. Keduanya harus terpasang. Salah satu dilepas motor mati. Nah itu aneh. Itu yang membuat saya tadi bingung. Dan ternyata setelah saya teliti, permasalahan cuman sepele, ada di kabel massa yang tidak connect dengan kabel massa aki. Dan itu tadi sudah saya perbaiki dengan main jumper dan hasilnya sudah mantap. Oke, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.